Mudik dengan melintasi Jalan Purwakarta bisa menjadi pilihan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri 2026. Selain menjadi jalur alternatif menghindari kemacetan, sejumlah fasilitas seperti tempat pengisian baterai mobil listrik atau SPKLU hingga tempat makan yang asri dan estetik juga tersedia. In association with Saat momen mudik lebaran, padatnya arus lalu lintas di jalur utama kerap menyebabkan kemacetan panjang. Maka dari itu, jalur alternatif menjadi solusi yang efektif. Salah satunya bagi yang ingin mudik ke jalur selatan seperti Bandung. Selain melewati tol Cipularang, juga bisa melewati jalur Purwakarta. Meski jalur alternatif, tempat pengisian baterai mobil listrik pun mudah ditemui. Kemudahan menemukan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU untuk mobil listrik di jalur Purwakarta ini bisa membuat para warga yang ingin mudik ke jalur selatan lebih aman dan nyaman tanpa takut kehabisan baterai. Setelah mengisi kembali amunisi kendaraan, saya pun mampir untuk beristirahat dan menikmati makanan dan minuman serta suasana kafe dengan pemandangan yang estetik dan asri. Nah, habis isi baterai di SPKLU di Purwakarta. Diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, yakni pada 24 dan 28 Maret. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP menegaskan akan memproses kasus ini secara objektif guna menjaga amanah publik. Dari sekitar 600 penerima beasiswa yang diteliti, LPDP menjatuhkan sanksi kepada 44 penerima karena tidak memenuhi kewajiban pengabdian sesuai dengan ketentuan program. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya Awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, meski sepakat dikembalikan, pemerintah provinsi menyerahkan penjelasan detail mengenai regulasi pembatalan kontrak ke Inspektorat Kaltim. Langkah ini diharapkan mampu menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Menarik, biasanya kita dulu ya, saya sebagai akademisi makanya diberikan slot untuk wawancara ya teman-teman yang mendapat beasiswa LPDP ini. Salah satu hal yang kita cek adalah pertama papernya. Nah di paper itu salah satu kontributor utama adalah ini nanti kalau misalnya si penerima beasiswa ini akan balik lagi ke sini, kontribusinya apa? Nah itu yang kita nilai. Terus kemudian kita triangulasi pada saat wawancara, apakah itu benar Anda akan melakukan ini, melakukan itu, bagaimana nanti Anda akan melakukannya. Kita mengukur rasionalitasnya dan juga kredibilitasnya ya pada saat wawancara itu. Nah jadi itu memang sudah masuk unsur penilaian, tetapi tentunya kita juga bisa berempati ya sama teman-teman ini, karena LPDP ini kan memang ekosistemnya belum sangat full ya, jadi artinya ketika dikirim ke luar negeri atau di dalam negeri itu kebanyakan ketika balik lagi atau selesai dari masa tugasnya di LPDP kan harus mengabdi 2N+1. Pengunjuk rasa menilai intervensi militer ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan stabilitas global. Warga sipil di New York juga merasa tindakan ini hanya menguntungkan sebagian kecil elit. Para veteran dan aktivis anti perang. Ini adalah soal proses rekrutmennya, termasuk dari tim penilainya begitu. Betul, semua tahapan mulai dari awal tim penyeleksinya menurut saya juga libatkan
misalnya venture capitalist, karena mereka terbiasa memberikan investasi, tapi dalam memberikan investasi yang pertama mereka lihat bukan IPK, bukan nilai raport. Banyak kecerdasan kita itu tidak bisa dilihat di raport, tidak ada. Ya, misalnya yang tadi tipe akademis itu yes, IQ tinggi, tapi cenderung agak lemah di intrapersonal intelligence, kecerdasan mengukur diri. Kalau kombinasinya dengan dominan, cenderung kalau pede itu kepedean, nggak sesuai. Tapi kalau tipenya compliant itu malah sering nggak pede, tapi nggak pas gitu ngukur dirinya. Nah, padahal intrapersonal intelligence itu paling dibutuhkan untuk jadi pengusaha. Gitu. Jadi seringkali kita akhirnya merekrut persentase orang yang salah. Jadi itu mulai dari tim penyeleksi harusnya ada kombinasi, mungkin HR atau human resource dari perusahaan-perusahaan besar yang juga biasa menilai, kemudian profiler juga. Nah, kemudian profil dari orang-orang yang mau direkrut. Sudah saatnya mindset kita tidak sekedar yang namanya pinter itu akademis, gitu ya. Kemudian dari sisi kampusnya tadi harus karena mendapat luka bakar di wajah, dada dan tangan. Terjadi ledakan mercon yang luar